Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, pengemis kaki pincang menemui ajalnya di tangan iblis pencabut sukma. Akankah pengemis mata buta membalasnya? Yuk cari tahu di video berikut ini. Perkataan iblis pencabut sukma yang menyatakan bahwa dia akan membunuh lawan dalam 3 jurus kini terbukti. Dengan tengadakan mukanya yang seram itu, iblis pencabut sukma tertawa panjang laksana serigala lapar di malam buta. Mengkerutlah wajah pengemis mata buta. Urat-urat lehernya menggelembung. Pelipisnya bergerak-gerak, sedang rahang-rahangnya bertonjolan. Pengemis mata buta, hanya kau yang tinggal kini. Apa masih berkeras kepala untuk tidak mau serahkan apa yang kuminta? Pengemis mata buta rangkapkan tangan di muka dada. Kehebatan iblis pencabut sukma memang luar biasa. Setelah merenung sejenak, maka buka suaralah dia. Iblis pencabut sukma, sekalipun kau punya 3 kepala, 6 tangan, jangan harap aku tidak bernyali untuk melawanmu. Juga jangan harap aku akan kabulkan permintaan gilamu. Kalau begitu, kasihan sekali. Perkumpulan pengemis darah hitam rupanya sudah ditakdirkan para iblis mesti musnah hari ini. Perkumpulan pengemis darah hitam tidak musnah. Sebaiknya bersiaplah untuk menghadap setan neraka, manusia iblis. Manusia iblis macammu memang tempatnya pantas di neraka. Habis berkata demikian, maka pengemis mata buta masukkan tangan kanan ke balik jubah bertambal-tambalnya. Begitu tangan keluar, maka bergemelaplah sinar hitam sebilah pedang. Tergetar juga iblis pencabut sukma melihat sinar senjata ini. Jika kau punya senjata, bagusnya lekas dikeluarkan, iblis, berkata pengemis mata buta. Untuk menghadapi manusia buta macam kau, perlu apa pakai senjata segala? Majulah, tanganku sudah gatal-gatal untuk mencabut nyawamu. Jangan mimpi, iblis, bentak pengemis mata buta. Sekali dia melompat ke muka, maka berkibatlah taburan sinar hitam dari sambaran pedangnya. Dan plak! Tubuh iblis pencabut sukma terdorong beberapa langkah ke belakang. Terkejutlah pengemis mata buta ketika mengetahui bahwa lawannya tidak mendapat satu celaka apapun akibat ilmu pukulan telapak tangan minta sedekah yang sangat diandalkannya itu. Padahal dalam ilmu pukulan ini dia sudah melatih diri sampai 10 tahun. Rasa terkejut dan kecewa melihat pukulannya hampa belaka membuat dalam kejapan itu pengemis mata buta menjadi sedikit lengah. Dan kesempatan ini tiada disia-siakan oleh lawan. Iblis pencabut sukma kirimkan satu tendangan ke perut lawan. Tak ampun lagi, pengemis mata buta jatuh duduk terkapar di lantai. Belum lagi dia sempat bangun, maka lawan sudah gerakan tangan lancarkan pukulan pencabut sukma. Pengemis mata buta merasakan adanya kekuatan dahsyat yang menyedot tubuhnya. Segera dia buang diri ke samping.
Tapi Kasib, perutnya terbetot menggelegak. Darah segar menyembur dari mulutnya. Tubuhnya kelojotan seketika. Sebelum meregang nyawa, manusia ini masih bisa keruk satu jubahnya dan lemparkan selusin paku darah hitam ke arah lawan. Ini tiada artinya bagi iblis pencabut sukma. Dengan satu kebutan lengan baju, maka mentala paku-paku beracun itu. Selama beberapa detik kemudian, ketika terdengarlah suara tertawa iblis pencabut sukma. Tertawa yang membuat kedua matanya yang juling menjadi basah oleh air mata. Manusia bermuka seram bopeng ini kemudian membungkuk di hadapan pengemis mata buta. Tangannya menggeledah di balik jubah bertambal-tambal mencari keris tumbal Wilayuda. Bila bertemu, segera diselipkan di balik pinggangnya. Kemudian dia melangkah ke hadapan sosok tubuh Anjasari yang saat itu tiada sadarkan diri karena telah ditotok jalan darahnya sewaktu dilarikan oleh La Simpong. Iblis pencabut sukma memandang dengan mata berkilat-kilat ke tubuh Anjasari yang pakaiannya berada dalam keadaan tak menentu. Dia menyeringai penuh arti. Dibelainya pipi gadis itu. Betapa lembut dan halusnya, diraba dadanya, menggeletar tubuh iblis pencabut sukma. Kalau tidak ingat bahwa dia mesti lekas-lekas meninggalkan tempat itu, maulah dia mengikuti segala lampiasan nafsunya. Dipanggulnya tubuh gadis itu di bahu kiri, kemudian dia melangkah ke hadapan Sultan yang terbujur di lantai dan juga dalam keadaan tak berdaya karena ditotok. Sewaktu iblis pencabut jiwa membungkuk pula untuk mengempit tubuh Sultan, tiba-tiba berkelebatlah sesosok bayangan biru dan tahu-tahu tubuh Sultan disambar lalu dibawa lari. Kejut iblis pencabut sukma tentu saja tiada terlukiskan. "Kurang ajar, hei berhenti!" teriaknya memerintah. Tapi bayangan biru itu terus kabur tancap gas. Dengan geram, iblis pencabut sukma lemparkan 30 jarum merah ke arah si manusia berjubah biru. Yang diserang tanpa menoleh lambaikan tangan kirinya. Ke-30 jarum merah itu pun mental laksana disapu topan. Iblis pencabut sukma angkat kaki coba mengejar, tapi bayangan biru sudah lenyap. "Setan alas," maki dia. "Pasti perempuan laknat itu lagi." Larinya manusia berjubah biru itu sangat cepat sekali laksana angin. Sampai di satu puncak bukit, dia berhenti dan lepaskan totokan di tubuh Sultan. Begitu siuman, Sultan tentu saja sangat terkejut mendapatkan dirinya dikempit oleh seseorang. Ketika dia coba meneliti paras orang itu, ternyata dia mengenakan kerudung biru. Bau tubuhnya harum semerbak, seharum bunga melati yang tengah mekar di ambang senja. Sultan merenung sejurus. Otaknya berputar, mengingat apa yang telah terjadi atas dirinya sebelumnya. Kemudian, dicobanya melepaskan diri dari kempitan manusia jubah biru itu untuk turun ke tanah. Tapi bagaimanapun kerasnya dia gerakan badan, tetap saja dia tidak sanggup lepaskan diri. "Saudara, kau siapakah?" bertanya Sultan. Orang itu tiada menyaut, melainkan menjelajah seantero kaki bukit dengan sepasang matanya yang bening. "Saudara, kau tentu orang yang telah menolong aku. Tapi siapakah engkau adanya? Mohon agar diriku diturunkan," berkata Sultan Hasanuddin. Orang itu tetap tak menyaut. Kemudian dia berkelebat lagi dan tubuhnya lari lagi laksana angin ke arah sebelah timur. "Saudara, jika kau tak terangkan siapa kau, tidak menjadi apa, tapi aku mohon agar diturunkan," berkata Sultan setelah dirinya diajak lari kira-kira setengah jam lamanya. Si jubah biru lari terus. Dengan rasa penasaran, Sultan berkata, "Jika kau tidak mau turunkan aku, terpaksa aku berlaku kasar terhadapmu." Namun, si jubah biru berkerudung biru tetap tak pedulikan ucapannya mengancam itu. Maka Sultan pun gerakkan tangan kanannya untuk menyikut pinggang manusia jubah biru itu. Tapi anehnya, berkali-kali dia lakukan hal itu,
maka tak satu hantaman sikunya pun yang berhasil mengenai sasarannya. Pasti ini manusia sakti luar biasa, membatin Sultan Hasanuddin. Saudara, aku ini mau dibawa kemana? Bertanya pula Sultan. Agaknya manusia berkerudung kain habis kesabarannya karena ditanya terus-menerus. Kau ini terlalu cerewet, dia sajalah. Hah? Sultan menjadi kaget. Betapa tidak, karena orang yang membawa larinya itu ternyata adalah seorang perempuan. Siapakah sosok yang telah membawa Sultan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.